Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan satelit untuk penginderaan batimetri. Jadi untuk sensor multispektral, kita akan berbicara tentang batimetri dekat pantai atau lazim juga disebut dengan Satellite Drive Batimetry atau SDB. Jadi ini masih ada beberapa istilah. Di awal-awalnya disebut dengan batimetri perairan dangkal. Kemudian orang berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan perairan dangkal. Karena secara pembagian perairan dangkal yang untuk laut itu sampai kedalaman 200 meter. Sementara citra satelit yang dimaksud ini yaitu multispektral itu tidak mungkin bisa menjangkau sampai kedalaman 200 meter. Sehingga belakangan ada yang menggunakan batimetri dekat pantai, ada juga menggunakan SDB, Satellite Drive Batimetry. Jadi batimetri yang diturunkan dari satelit. Nah, 2 pekan yang lalu kita sudah bahas tentang penggunaan satelit untuk batimetri, tapi dengan konsep altimetri. Jadi perbedaannya adalah, ya, ini learning outcome untuk hari ini ya. Kita lihat dulu, kita review dulu materi 2 pekan yang sebelumnya. Pertama kita singgung tentang radar altimetri. Dalam kasus yang kita sampaikan itu adalah citra, ya data bukan citra ya, karena tidak membentuk citra dia. Data Sentinel-3. Ini adalah sensor aktif, kemudian tidak membentuk citra, jadi non-imaging ya, non-imaging. Sebentar saya cari pointer dulu ya. Di mana pointernya ini? Oke, laser pointer. Ya, ini. Jadi kemudian dia kedalamannya itu sebenarnya tidak diukur tapi dihitung ya. Dia hanya mengukur jarak dari satelit ke permukaan laut. Kemudian dengan beberapa hubungan geometri ya, hubungan geometri misalkan antara geoid, anomali gaya berat dan batimetri ya, ada ellipsoid reference, maka batimetrinya dihitung. Jadi bukan diukur. Kemudian produk dari radar altimetri ini ada 2 macam ya, paling tidak levelnya. Ada level 1 dan level 2. Yang di level 1 itu kita sudah singgung tentang bagaimana pembentukan datanya dari gelombang radarnya itu ya. Ada LRM dan ada SAR. Kemudian untuk keperluan perairan, kode datanya adalah WAT atau water, dan data batimetrinya bisa ditampilkan dengan perangkat lunak berat. Jadi data batimetrinya memang sudah ada. Jadi begitu data sudah diproses, begitu sinyal satelit ini diproses oleh pusat datanya, kemudian di dalam data tersebut atau di file data tersebut itu sudah ada data batimetrinya. Jadi kita sisa menampilkannya saja bentuk batimetrinya. Memang tidak membentuk citra, tapi membentuk profil-profil kedalaman. Ini sudah ditampilkan beberapa pekan yang lalu. Kemudian yang pekan kemarin itu adalah iSat ya. Ini untuk contoh kasus altimetri laser. Laser altimetri. Jadi dia bukan radar, tapi sama-sama altimetri, yaitu mengukur. Jadi intinya kalau altimetri ini dia mengukur. Itu beda dengan menghitung ya. Cuman yang diukur pada saat radar altimetri itu tidak langsung batimetrinya. Tapi kalau laser altimetri dia memang secara ikutan batimetrinya itu ikut terukur karena ada foton yang kembali dari kolom air yang seperti sudah kita perlihatkan di pekan yang lalu. Sensor ini juga sensor aktif tapi tidak membentuk citra. Jadi data ukuran ya. Kemudian dia menggunakan laser foton pada gelombang 532. Dan data produknya ada 2 level yang kita gunakan, tapi ada banyak level di sini sampai level 4 dan masing-masing ada sub-subnya.
Tapi yang untuk keperluan kelautan kita gunakan di ATL 03 dan ATL 08. Kemudian menampilkan data bathymetry bisa dengan program R, bisa juga dengan Excel dan beberapa software yang disediakan oleh NASA, yaitu Panoply dan Jupyter. Ya. Kemudian untuk pekan ini multispektral ini bukan altimeter. Jadi dia tidak mengukur jarak. Dia tidak mengukur jarak, ya. Tapi dia mengukur fenomena energi yang diterima oleh sensor. Misalkan untuk di Landsat ada OLI, kemudian untuk di Sentinel ada MSI sensornya, ya. Kemudian dari Indonesia juga sebenarnya ada munculkan satelit 8 ya, tapi nggak tahu bagaimana perkembangannya. Baik, jadi sensor multispektral ini atau sinar tampak atau optik ini sebenarnya mirip dengan kamera yang kita punya, hanya perbedaannya tentu dia lebih canggih lah karena ditempatkan di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi dan dia bisa mendeteksi sampai ini macam-macam resolusi spasialnya. Yang paling detail mungkin sekarang yang ukuran bisa mendeteksi sampai 30 cm, ya. Yang perlu diperhatikan terkait untuk keperluan bathymetry, pertama adalah sensornya, ya, karakteristik sensornya. Bagaimana spektralnya, spasialnya, kemudian radiometriknya, temporalnya, kemudian pada saat dia motret, bagaimana posisi matahari, azimut matahari, elevasi juga, elevasi matahari. Kemudian bagaimana kondisi atmosfer pada saat dia motret. Artinya dia kan membentuk citra, makanya bisa dibilang dia motret, ya. Atmosfer, ya, kondisi atmosfer misalkan apakah ada ini, ya, hamburan, ya. Kemudian bagaimana apakah ada sun glint, ya, di permukaan yang ini sebenarnya bukan di atmosfer tapi ya termasuk bagian dari koreksi itulah. Kemudian apakah kita melakukan untuk memperbaiki ini hamburan-hamburan ini atau pencar balik ini, apakah kita mendekatinya dengan metode TOA atau BOA, top of atmosphere atau bottom of atmosphere. Kalau top of atmosphere berarti nilai reflektans yang ada di satelit. Sementara kan kita tahu bahwa satelit ini ada di luar dari atmosfer kita. Nah, kalau bottom of atmosphere berarti dia di dalam atmosfer. Jadi kalau misalkan ini bumi, ya. Nah, ini satelitnya kan. Kalau TOA itu di sini. Itu reflektans yang ada diterima oleh si satelit. Sementara di sini kan ada atmosfer. Nah, BOA itu ada di sini dia. Jadi misalkan di sini ada efek dari relief karena bayangan lereng misalkan, itu di BOA sudah dihilangkan, tapi kalau di TOA belum. Nah, untuk Sentinel-2 BOA ini sudah ada yang sudah tersedia di level 2 kan. Jadi kalau sudah di level 2 kita gunakan itu nggak perlu lagi koreksi karena dia sudah BOA. Tapi kalau level 1 itu baru TOA. Oke, kemudian problemnya untuk bathymetry adalah bahwa dia harus melewati kolom air juga. Nah, di kolom air ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, ya. Apalagi kalau airnya tidak jernih, ya. Ada suspensi di dalamnya, apakah bentuk suspended sedimen, diapostoph atau klorofil. Jadi kadang-kadang juga dikenal dengan istilah CDOM, ya. Ada banyak diskusi di sini, ada banyak riset juga di sini. Kemudian yang lainnya saya tulis IOP dan AOP. AOP apparent optical properties atau inherent optical properties. Di apparent optical properties ini wujudnya adalah seperti warna air yang kelihatan oleh kita. Misalkan kalau kita jalan di pinggir pantai atau kita naik perahu atau kita ada berada di tempat ketinggian sedikit,
Kita lihat kadang-kadang air laut itu warnanya hijau, hijau kecoklatan, kemudian biru, ada biru muda, ya. Kita tahu bahwa ada kadang-kadang sesuatu itu ada mungkin dia ada planktonnya atau apa. Itu AOP, ya. Itu AOP. Tapi perjalanan cahaya, ya, di dalam kolom air, ya, apakah dia di backscattering atau dia bagaimana, itu IOP, Inherent Optical Properties. Kemudian nanti orang mengukur ada banyak di situ variabel-variabel optik, ya, yang tidak kita pelajari belum kita pelajari, ya, kecuali kita fokus di sana. Kemudian faktor lain yang perlu diperhatikan adalah dasar perairannya. Dasar perairan ini banyak juga problemnya. Ya, pertama geomorfiknya. Ya. Bagaimana profil kedalamannya gitu. Apakah landai, apakah curam atau bagaimana. Kemudian substrat bentiknya. Apakah dia batu, ya, lumpur, pasir, lamun, karang, alga atau campuran dari itu semua, itu mempengaruhi penilaian atau ya estimasi batimetri dalam satelit multispektral ini. Sangat mempengaruhi, ya. Ini sekedar review resolusi spektral yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua spektrum dari cahaya tampak ini digunakan pada saat kita memetakan batimetri, ya. Umumnya yang tersedia misalkan di Landsat ini adalah ada band coastal juga, ya, band 1, band 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu di biru, 2 di biru, 3 di hijau, kemudian 4 di band merah, 63.700. Kemudian yang lainnya kita tidak gunakan. Kecuali band 8 bisa dipakai untuk masking daratan, ya. Dan untuk masking perairan dalam sebenarnya kita menggunakan komposit 2, 3, 4. Kemudian yang tidak terdeteksi di batas itu kita deliniasi atau didigit. Kemudian di-exclude atau dikeluarkan dari citra yang akan kita proses. Sehingga yang kita proses adalah, yang tidak kita proses adalah perairan yang lebih dalam dari yang dideteksi oleh citra, kemudian daratan yang sudah dimasking dengan menggunakan band 8. Proses itu hampir sama juga dengan di citra satelit Sentinel, ya. Hanya sedikit saja perbedaannya, yaitu mungkin panjang gelombangnya dan penamaannya, tapi saya kira tidak jauh berbeda. Ini ada band 2 di 490, band 3 di 560, dan band 4 di 665. Hampir mirip dengan Landsat. Kemudian untuk masking digunakan band 8. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di sinar tampak, ini coba lihat, ini adalah profil kedalaman, kemudian ini adalah spektrum warna sinar tampak. Yang perlu kita perhatikan bahwa semakin dalam perairan, ya, cahaya itu semakin berkurang secara eksponensial. Dan tentu juga dengan warna. Makanya kalau kita ke air, yang kita lihat lebih banyak adalah warna biru dan warna hijau. Sementara merah dan merah di sini karena tidak ada kuning. Kecuali di World View ada kuning, ya. Itu dia terserap, terabsorb, ya. Terabsorpsi. Yang dipantulkan nanti adalah hanya biru dan hijau. Dengan demikian itu nanti akan mempengaruhi pemilihan band pada saat membangun model batimetrinya. Layar ini memperlihatkan resolusi spasial, contoh resolusi spasial, apa implikasinya terhadap yang kita lihat di citra. Ini adalah contoh citra QuickBird untuk suatu kawasan di Kepulauan Seribu. Ya, coba perhatikan ini potongan yang sama, tapi yang satunya adalah QuickBird, resolusi spasial 2,4 meter. Kemudian ada citra ALOS. Citra ALOS ini mungkin sekitar 15, ya, saya agak lupa, 15 meter kayaknya. Coba diperhatikan dengan objek yang sama dan tanggal yang tidak jauh berbeda ini, apa yang bisa kita bedakan? Pertama kedetailan, ya. Detailnya ini lebih detail pasti yang resolusi lebih tinggi ini, yang 2 meter ini. Sehingga pada saat kita melakukan hitung luas, misalkan, itu tentu akan berbeda hasil hitungan luasan substrat bentik
dari citra resolusi tinggi dengan resolusi yang lebih rendah. Misalkan di sini pasir, ini pasir ya. Ini pasir, dan detail-detailnya di citra yang resolusi tinggi itu lebih kelihatan. Pasti nanti hitungan luasnya menjadi berbeda. Yang ini adalah contoh dari perusahaan satelit Maxar, memperlihatkan produk dia yang di sini ya, bisa dicek Digital Globe 30 cm samples, atau di sini Space News dan seterusnya ini linknya. Ini adalah gambaran tentang citra ukuran 30 cm yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ukuran 70 cm. Ini kelihatan mobilnya, truk ya, truk di kawasan pertambangan. Saya belum dapat sampel untuk daerah perairan karang. Jadi ini sekedar ilustrasi saja bahwa resolusi spasial makin hari makin detail ya. Kemudian azimut dan elevasi satelit, ini contoh tadi yang kita singgung, komponen-komponen yang harus diperhatikan pada saat kita mau membuat atau melakukan pemetaan batimetri menggunakan citra multispektral. Jadi azimut matahari adalah sudut dari arah utara ke arah di mana matahari itu terbit. Itu disebut dengan azimut ya. Misalkan di sini 78,5 derajat. Kemudian elevasi adalah elevasi dari ketinggian matahari pada saat si satelit melintas di tempat dia potret, ini misalkan ini citranya. Nah, pada saat dia lewat di situ, ini 450 482 ini citra world view, quick bird ya, quick bird ini quick bird. Misalkan dia lewat jam 10 pagi, berapa ketinggian atau elevasi matahari pada saat itu, kemudian di azimut mana dia. Ini akan mempengaruhi perambatan cahaya ya, juga kalau di daratan mempengaruhi bayang ya, pembayangan. Misalkan kalau ada bukit-bukit gitu atau bangunan. Dan kalau di air tentunya akan juga mempengaruhi karena sudut refraksi, mungkin akan terjadi refraksi, dan itu akan juga bisa mempengaruhi proses pengolahan batimetrinya. Dan bisa juga akan membentuk sun glint atau silauan ya. Silauan seperti misalkan kalau kita lihat ke laut, air pada saat dia beriak, kadang-kadang dia kayak silau gitu atau pantulan cermin gitu ya. Itu sun glint. Itu akan menghilangkan informasi dari bawah, dari permukaan yang ada di bawah air gitu, sehingga tidak kelihatan dasarnya, yang kelihatan adalah pantulan dari cahaya matahari, sehingga dia perlu dikoreksi. Atau kadang-kadang kita terpaksa membeli citra yang baru. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dari beberapa komponen untuk yang mempengaruhi batimetri multispektral adalah kelas geomorfik atau profil ya, profil batimetri dari kawasan yang dipetakan. Sebagai contoh, ini ada Allen Coral Atlas Geomorphic Classes. Ini hanya salah satu yang saya ambil, yaitu Back Reef, tapi ada juga yang lainnya ya. Jadi Back Reef ini sendiri bisa dibagi-bagi lagi detailan kelas geomorfiknya. Ada Back Reef Slope, ada Shallow Lagoon, ada Deep Lagoon, dan ada Patch Reef. Anda bisa cari di sini, Anda bisa googling di sini Allen Coral Atlas Geomorphic Classes. Warna-warna ini menunjukkan daerah mana yang dia maksud. Ya, misalkan Back Reef Slope itu adalah satu wilayah di sini yang pas di slope, di daerah yang miring gitu. Nah, ini sini misalkan ini lagoon, ini adalah atoll reef. Itu dia ada di sini. Tapi kalau dia di fringing reef, maka yang disebut dengan Back Reef Slope itu adalah daerah yang di belakang ini kan arah laut, ini arah ke daratan ya. Nah, Back Reef Slope itu yang ini ya. Setelah ada tonjolan ini di mana tempat ombak pecah ya. Kalau kita pergi ke pulau, kita lihat karangnya reflect, kemudian di ujung sebelum tempat yang dalam reef crest itu ya, atau tubir kita bilang, itu ada tonjolan begitu, tempat di mana banyak karang hancur ya, karena di situ ada tempat pertemuan ombak. Nah, itu di daerah belakangnya itu ada yang disebut dengan Back Reef Slope ya. Jadi berbeda-beda posisinya sesuai dengan bentukan karangnya. Berbeda untuk atoll reef, berbeda untuk fringing reef.
Kemudian untuk barrier reef juga beda, untuk platform reef juga beda, ya. Cuman posisi ini bisa kita harusnya bisa kita identifikasi dari citra satelit. Tentunya resolusi spasial juga akan mempengaruhi kemampuan kita mengidentifikasi geomorfik, kelas geomorfik ini. Kemudian substrat bentik, ya. Substrat bentik ini memang ada beberapa macam, tapi yang secara umum yang bisa kita katakan sebagai kelas, walaupun ada subkelasnya nanti. Misalkan di sini ada 8, ya. Ada pasir, ada lumpur, ya. Kemudian ada batu, ya. Kemudian ada lamun yang jarang, ya, sparse. Kemudian ada lamun yang padat, ya. Kemudian ada dasar keras tapi ada alganya. Dasar keras mungkin berasal dari rubble, ya, karang mati yang sudah pecah gitu, rubble. Kemudian di atasnya tumbuh alga tapi jarang-jarang. Biasa di situ kita bisa ketemu mungkin ada turbinaria, ya, ada padina juga barangkali, ya, dan macam-macam alga itu. Kemudian ada yang dasar keras, ini bisa saja ada karang tapi karang keras, ya, atau akropor gitu. Kemudian berselang-seling dengan alga, ya. Kalau sekitar Barang Lompo atau di Barang Cadi mungkin kita nggak ketemu ini. Tapi kalau misalkan kita pergi ke beberapa tempat di Sulawesi Tenggara, ya, ini ada begini, ya. Jadi karangnya bercampur dengan alga. Jadi kalau kita menginjakkan kaki ke bawah ini, ya harus hati-hati gitu, karena tajam juga. Kemudian ada juga substrat bentik ini adalah yang mix antara karang dengan alga. Jadi paling tidak ada 8, ya. Nah, kemampuan membedakan substrat bentik ini juga tergantung kepada tadi spektral dan spasial. Spasial sangat mempengaruhi karena kalau ukuran spasialnya 10 meter sudah pasti ada macam-macam di situ campurannya. Kalau 2 meter mungkin agak lebih homogen sehingga bisa kita dengan berani mengatakan misalkan lamun padat, lamun jarang, atau karang campur alga. Oke, nah ini kita lihat ilustrasi bagaimana kita bisa menduga batimetri dari citra satelit multispektral. Pertama, bahwa tadi ada karakterisasi dari band-band, ya, band yang ada di sensor. Kemudian kita tahu bahwa cahaya tampak itu tadi, ya, akan berubah, ya, akan yang gelombang pendek itu akan lebih dominan di perairan yang lebih dalam, sementara gelombang yang panjang itu akan semakin berkurang seiring dengan kedalaman. Seperti ini diperlihatkan, ini adalah pada saat di atas permukaan air kita masih punya kotak warna biru, hijau, merah, kuning, ungu, ya, dan ini warna sian. Kemudian ada putih sampai dengan hitam di sini, ya, hitam sekali. Nah, pada saat si diver turun di kedalaman 1 feet, ini masih kelihatan mirip, ya, dengan yang di permukaan. Tapi pada saat dia turun misalkan di 10 feet atau kedalaman 3 meter, kita lihat bahwa warna merah, kemudian warna ungu, ya, itu sudah mulai berubah atau teratenuasi. Kita bilang terjadi pelemahan sinyalnya, teratenuasi. Ini yang dimaksud dengan atenuasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan ini. Ya, terutama itu tadi ada serapan, ada pancaran dan seterusnya. Ini kaitannya dengan atenuasi. Dan kalau kita lihat di kedalaman 60 feet, ya, atau 20 meter, ini hampir semuanya kelihatan biru dan hijau. Ya. Sekarang kita membandingkan, ya, ini adalah gambaran potongan melintang dari kawasan rataan terumbu di Pulau Bone Tambung. Bone Tambung ini kalau kita ke Barang Lompo, dia ada di sebelah barat. Ya.
Jadi kalau kita ke Barang-Lompok, kita ngelihat ke barat ada pulau pada saat matahari terbenam, itu adalah Pulau Bonetambung. Ya, ini garis ini menunjukkan track sounding dari echo sounder single beam, ya, dan diperlihatkan profil batimetrinya atau profil kedalaman airnya seperti ini. Ini kelihatan, ini adalah kedalaman 0, ini kedalaman -5, dan ini kedalaman -10. Ya, perhatikan bahwa ini adalah citra world view. Ya, world view itu ya sekitar 2 meteran juga resolusi spasialnya. Ya, jadi kalau gambaran ilustrasinya adalah kalau ngelihat Google itu ya world view kira-kira gitu juga dia resolusinya. Jadi kalau di Google kamu bisa melihat rumah detail atau apa, ya world view seperti itu juga. Jadi kita lihat di sini ada border-border ya, kemudian ini udah pasti pasir dan seterusnya. Kita tidak bisa melihat secara detail perubahan kedalaman ini, tapi ada perbedaan warna kita lihatnya. Di sini agak terang, kemudian di sini birunya sudah semakin agak tua. Dan ternyata itu ada hubungannya dengan perubahan kedalaman. Ya. Jadi di sini kelihatan ada perubahan kedalaman dari hasil sounding. Nah, selama mata kita bisa membuat perkiraan bahwa daerah di situ lebih dalam dari yang sebelahnya, ya. Jadi misalkan kita berdiri di atas perahu, lantas kita melihat ke arah kedalaman air, ya. Kita lihat bahwa kita tahu bahwa situ lebih dalam karena birunya lebih gelap dan semakin gelap. Kalau mata kita bisa membedakan hal tersebut, maka multispektral akan bisa mengestimasi kedalamannya asalkan kita kasih masukan berapa kedalaman di tempat yang birunya lebih terang dan berapa kedalaman di tempat yang birunya lebih gelap. Jadi itu idenya. Kenapa batimetri ini bisa dilakukan dengan satelit multispektral. Ini lebih jelas lagi. Ya, ini QuickBird di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu di Jakarta. Ya. Ini data yang saya gunakan pada saat studi tahun 2010-2011 ya. Ya, jadi ini adalah daratan pulaunya, ya. Kemudian ini reflect, ini Padang Lamun ya. Padang Lamun sebelah sini ini karang, tapi di sebelah sini Padang Lamun. Ini Padang Lamun, tapi di dalam sini ada karang, ya. Acropora, jenis Acropora. Nah, perhatikan ini adalah titik sounding, ya, pengukuran akustik single beam, dan profilnya diperlihatkan di bawah sini. Jadi ini reflect ini kedalamannya sekitar -1 sampai -1,5, ya, bisa dilihat di sini, ya, ini jadi ini -1,5 paling dalam atau -1. Dan di sini ini reflectnya, kemudian lagoon, daerah lagoonnya ini yang dalam ini bervariasi mulai dari sekitar 15 meter sampai dengan kedalaman sekitar 4 sampai 6 meter yang di sini ya. Ada teras-terasnya, ada tingkat-tingkatnya ya. Ini ada 5-6, terus di sini ada mungkin 8-9, kemudian di sini ya 8-10 lah ya. Kemudian di sini ada 15-an meter. Yang ini sekitar 6 meteran. Nah, jadi ada beberapa profil. Nah, perhatikan bahwa untuk daerah untuk lokasi yang kedalamannya di atas 6 meter, ini yang sebelah sini, kita nggak bisa melihat apa-apa lagi. Artinya tidak ada sinyal lagi kembali ke sensor. Ya, tidak ada sinyal yang menunjukkan apa yang ada di bawah situ. Itu berbeda dengan tempat di sini yang kedalamannya masih 6 meter atau kurang dari 6 meter, kita masih bisa melihat ini ada bentukan-bentukan yang kemungkinan karang, kemudian ada warna biru yang begini yang kemungkinan adalah pasir. Ya. Jadi ini pasir, kemudian yang terang ini pasir juga, tapi ini tidak di bawah air. Ini adalah pantai dari Pulau Panggang tersebut. Nah, jadi itu idenya kenapa bisa multispektral digunakan untuk pemetaan batimetri. Berikutnya adalah kita harus mengkelompok-kelompokkan nanti ya. Band-bandnya.
band mana yang bisa digunakan dari suatu data citra yang kita punya itu kan punya beberapa band, ya, tapi nggak semua kita bisa gunakan. Ada coastal, blue, green, yellow, red, dan red edge. Dan perhatikan yang ini, yang di tengah ini, yang digobah ini, ya. Pada saat kita melihatnya di band coastal itu masih kelihatan ya. Masih kelihatan ini masih kelihatan, pinggir-pinggirnya masih kelihatan, yang kedalaman 4-5 itu masih kelihatan, ya. Tapi di yellow itu sudah mulai tidak kelihatan yang kedalaman 4 atau 5 meter itu. Jadi ini sudah mulai kelihatannya gelap, ya, tidak ada sinyal. Kemudian pada saat dia merah, ya ini hampir sama dengan yellow, sudah nggak kelihatan lagi yang di pinggir-pinggir ini tadi kan kelihatan, ya. Tadinya kan kelihatan itu. Saya mana gantian ini? Ini ya, ini kan di sini kelihatan di band. Nah, jadi yang tidak kelihatan tuh hanya segini aja, yang tidak ada sinyal. Oh, persisnya segini lah, nah, segitu. Ya. Tapi di band kuning yang tidak ada sinyal itu sudah melebar jadi segini ya. Nah, perhatikan, ya kan? Jadi ada perbedaan. Ya. Ya, gitu. Jadi band yang lebih pendek itu mampu menembus air lebih dalam. Ya, band panjang gelombang lebih pendek itu bisa menembus air lebih dalam dan membawa informasi tentang apa dasar, ya, apa jenis dasar yang ada di situ. Dan oleh karena itu, karena band merah misalkan, itu dia tidak bisa menampilkan lagi informasi dari kedalaman lebih dari 1 meter, maka dia tidak digunakan secara khusus untuk batimetri, hanya biasa digunakan untuk masking. Jadi ini kita jadikan masking ya. Kita mask ya. Ini yang luar ini saya mask juga, tapi untuk me-exclude daerah yang dalam ya. Ini yang tidak kelihatan ini. Yang tidak ada informasi yang tidak diperlukan ini di-exclude ya. Dan red edge bisa kita gunakan untuk memasking daratan. Ini seperti ini ya, nanti di digit gitu. Bisa digit pakai pakai software, artinya diklasifikasi, tidak digit kayak tadi saya lakukan, diklasifikasi gitu berdasarkan nilai digitalnya. Atau ya untuk keperluan yang batas ini kita harus digit memang ya. Ini seperti ini di digit dari komposit ya, dari komposit. Harus dari komposit karena kita lihat bahwa di sebelah sini sudah tidak ada lagi sinyal, jadi tidak perlu diikutkan dalam proses ya, karena akan mempengaruhi nilai statistik, tampilan statistik citra gitu. Oke, jadi ini lebih detail di zoom ya. Nah, perhatikan bahkan di resolusi 2,5 meter ya, kalau kita tidak tahu lokasinya, kita kira ini lamun. Padahal di sini ini karang. Ini terumbu karang. Ini terumbu karang. Tidak ada lamun di sini. Alga ada. Ya, jadi ada karang dan alga. Lamunnya yang ini. Ya, lamunnya yang ini nih. Sehingga ya harus ada pengecekan ke lapangan. Dan citra ini juga bagus ya karena dia memperlihatkan ada noise ya, ada nggak jernih dia. Kenapa? Karena ada ini, ada riak-riak gelombang ini, dan di beberapa tempat seperti ini dia ada glint juga ya, ada silauan juga. Dan perhatikan ini ada gerak ombak dari gerakan kapal sehingga membentuk glint ya. Ini seperti ini juga, ini ada noise di sini karena ada gelombang ya, gelombang yang ke pantai, sehingga sinyal yang dari bawah itu menunjukkan ke dasar itu geometrinya terganggu. Jadi ini bukan citra yang paling bagus, tapi kalau
memang membelinya mahal, ya, dan ini yang paling bagus pada saat itu, ya tidak ada pilihan. Oke, nah idenya adalah bagaimana model batimetri ini dibentuk. Kita akan membuat citra batimetri dari composite band itu dan tentunya data sounding atau data pengukuran akustik. Kita membangun semacam model gitu. Nanti pembangunan modelnya ada macam-macam caranya. Apakah dengan langsung regresi atau artinya empirical atau dengan memperhitungkan tadi faktor-faktor perjalanan cahaya di dalam kolom air. Ya, jadi lebih rumit gitu. Nah, kalau sudah terbentuk itu, kita mendapatkan citra batimetri yang warna ini menunjukkan kedalaman sebenarnya ya. Di makin birunya makin tua itu menunjukkan kedalamannya makin dalam. Dari sini kemudian kita bisa turunkan kontur kedalaman, mungkin bisa per 1 meter intervalnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita gabungkan dengan citra komposit, maka kita bisa mendapatkan model batimetri seperti ini. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini seolah-olah airnya dikeluarkan dari gobah ini, ya, dikeluarkan ini dari sini, kemudian kita buat dia view-nya menjadi sekitar 45 derajat, sehingga kelihatan inilah dia gobah itu kalau airnya dikeluarkan gitu. Tapi ada problem di sini karena daerah sini tidak ada sinyal, karena sinar tampak tidak bisa sampai ke kedalaman 15 tadi, sehingga di sini tetap gelap. Ya. Sehingga kita tidak tahu apa yang ada di sini. Kecuali kita ke sana turun ya pasti kelihatan. Ya. Tapi satelit nggak bisa tahu apa yang ada di situ. Dan jadi ada kurang lebihnya lah. Ya, jadi ini mestinya disinggung di mata kuliah penginderaan jauh. Jadi kita nggak detail di sini. Tapi jelas tadi bisa terlihat bahwa sensor ini adalah sensor pasif. Dia hanya mengandalkan sinar pantulan dari bumi, yang sinar itu sebenarnya adalah berasal dari matahari, ya. Dan begitu dia masuk ke dalam kolom air, maka terjadi beberapa proses atau kejadian lah, ya, di mana cahaya matahari itu bisa mengalami scattering, bisa mengalami refraksi dan macam-macam. Kemudian cahaya itulah yang ditangkap oleh sensor satelit. Sehingga tentu banyak hal yang harus ikut diperhitungkan di dalam kita menghitung batimetri dengan menggunakan multispektral. Tapi secara pengalaman saintis atau pengalaman dunia pengetahuan untuk satellite derived batimetri ini atau batimetri dekat pantai atau batimetri diturunkan dari citra satelit, ini ada banyak peminatnya di sini, ada banyak periset dan jurnal ya sejak tahun 70-an ya. Sejak adanya satelit Landsat, orang sudah mulai membuat bagaimana menghubungkan antara citra multispektral dengan batimetri ya. Jadi ini bukan satu hal yang baru. Jadi sudah sekitar dari tahun 70 sampai 20 hampir 50 tahun ya umur ilmu ini. Dan di sini pendekatannya macam-macam. Yang awal-awal karena orang belum banyak tahu tentang bagaimana kejadian-kejadian di dalam kolom air secara optik dan juga kejadian-kejadian terhadap cahaya matahari di atmosfer, maka orang cenderung melakukannya dengan cara empirik atau dengan pendekatan statistik. Ya, contohnya di sini adalah STAM, ini bisa dicek publikasinya. Kemudian ada juga yang sudah mulai mencoba membuat model-model optik gitu dan menghitung, misalkan ini ada Benny Dawson, kemudian Jab, Lisenga sampai tahun 2006 ya, ini ahli di NASA ini. Ya. Tapi konstan gitu. Ada juga yang menghitung atenuasi secara bervariasi. Jadi banyak kerumitan tergantung dari ketekunan seseorang untuk mendalaminya. Ini semacam rangkuman lah ya. Kalau model empirik pertama, dia umumnya hanya menghubungkan nilai kedalaman yang dari hasil sounding dengan nilai piksel, dengan nilai piksel yang sudah reflektans ya.
dan dibuat persamaan statistiknya. Maksudnya di sini adalah regresi ya. Regresinya bisa linear, bisa juga tidak linear ya. Dan dia tidak memperdulikan atau tidak terlalu memperhatikan bagaimana tadi ada IOP, AOP atau faktor-faktor yang terjadi terhadap perambatan cahaya di kolom air. Jadi tidak terlalu diperhatikan ya. Kemudian model analitik ini sudah memasukkan model-model optik ya. Sehingga dia memerlukan sejumlah nilai-nilai seperti ini. Koefisien absorpsi, koefisien serapan, koefisien atenuasi, koefisien hamburan balik. Kemudian juga dia membedakan reflektansi dari setiap substrat dasar ya. Dan juga keberadaan material terlarut ya seperti suspended sedimen dan seterusnya. Ada juga yang lebih rumit itu mengembangkan suatu model radiatif transfer model. Ini rumit sekali matematikanya. Kemudian ada model kombinasi. Ini adalah model tengah-tengah antara statistik dengan model analitik. Oke, jadi kualitas satellite drive bathymetry ini atau bathymetry dekat pantai ini secara cakupan, maksudnya cakupan ini cakupan luas ya, cakupan lokasi gitu. Itu tidak sebagus multi-beam echo sounder. MBES ini multi-beam echo sounder. Saya kira Anda sudah belajar akustik ya. Tapi masih lebih bagus daripada single beam echo sounder dan lead line survey. Lead line survey ini pakai tali gitu. Mengukur kedalaman pakai tali. Single beam echo sounder ini yang saya kira Anda sudah biasa melihatnya. Bahkan sekarang ada yang aplikasinya bisa digunakan di Android ya. Di HP kita, di smartphone. Pasangkan sensornya di atas air ya, ada sensor akustiknya. Kemudian kita bisa menampilkannya di HP dengan Bluetooth gitu ya. Dan berdasarkan objek citra multispektral ini untuk bathymetry itu dia tidak bisa sebagus, bahkan tidak bisa sebagus single beam. Jangankan MBES ya. Single beam aja dia tidak bisa. Artinya detail objek di sini karena ini dari sudut pandang Push-Hydros AL ya. Ini dari sudut pandang navigasi pelayaran. Jadi pengenalan objeknya bathymetry multispektral ini bahkan tidak sebagus single beam echo sounder. Maksudnya adalah kalau misalkan tiba-tiba ada kita sedang berlayar, tahu-tahu ada karang yang muncul, batu karang yang muncul, mungkin Anda biasa kalau ikut perahu gitu ya, sedang survei gitu, lantas tukang perahunya tiba-tiba belok, pada tadinya lurus, tiba-tiba belok, ya, rupanya ada batu karang di depan yang muncul gitu. Nggak kelihatan dari atas, tapi karena dia tahu lokasi, dia membelokkan itu. Nah, untuk ukuran tertentu, citra satelit multispektral ini ya tergantung resolusi ya. Jadi misalkan yang paling detail yang kita bisa adakan 2,5 meter itu berarti ya harus ukuran batu ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter baru dia kenal. Padahal batu-batu karang yang muncul ya yang mencuat atau apa di antara reflect kadang-kadang itu enggak sampai seukuran 2,5 kali 2,5 tapi bisa membuat kapal kandas ya. Itu. Jadi dari ukuran objek dia tidak sebagus SBES. Dari hal akurasi posisi itu bisa disetarakan dengan multi-beam echo sounder dan single beam echo sounder. Dan dalam hal akurasi kedalaman, bahkan dia tidak lebih baik daripada pengukuran menggunakan tali. Keunggulannya di mana dong? Keunggulannya pertama dari cakupannya yang luas, ya, cakupan yang luas, jadi sehingga bisa mengcover wilayah yang lebih luas daripada teknik-teknik survei ini. Single beam, multi beam, atau bahkan lead line yang pakai tali itu. Dan secara akurasi posisi dia bisa juga diandalkan. Jadi demikian, ini pandangan dari Push-Hydros AL berdasarkan dari webinar di 8 sekitar bulan berapa itu, bulan September tahun 2020. Oke, oleh karena itu, menurut ketentuan IHO, citra multispektral untuk bathymetry ini dia bisa digunakan
tapi hanya untuk menggambarkan atau mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah daerah dangkal. Sehingga perlu dihindarkan oleh pelayaran. Ya, jadi begitu dia. Tapi tidak boleh digambarkan dalam bentuk kontur. Ya, tidak boleh digambarkan dalam bentuk kontur kedalaman karena itu bisa membuat misinformasi ya. Nah, karena akurasi kedalamannya tidak bagus. Ini bisa dijadikan informasinya seperti ini yang boleh ditampilkan di peta laut. Hanya batas kedangkalannya aja. Ya, batas kedangkalannya aja. Seperti itu. Jadi eksis reflect-nya sampai mana gitu. Sehingga tidak membahayakan bagi pelayaran yang di sekitar situ. Bagaimana sebenarnya satelit melihat suatu kawasan, misalkan di sini adalah lingkungan dekat pantai atau pesisir dari misalkan suatu pulau. Ya. Tentu kita harus memahami juga bagaimana profil dari pesisirnya ya. Seperti di sini misalkan geomorfiknya ya, geomorfik pantainya. Umumnya yang eksis di sini adalah kalau ke arah darat kita dapat alga dan lamun, submerged vegetation. Kemudian semakin ke arah laut, semakin ke arah dalam, yang kita temukan adalah karang atau korol. Dan di antara dua ini, pasir selalu ada di mana-mana. Ya, pasir selalu ada di mana-mana. Sehingga pasir ini pasti lebih dominan di kawasan ini. Artinya dia lebih mudah terdeteksi oleh satelit dibandingkan coral dan submerged vegetation. Ya. Jadi yang paling mudah yang dikenali oleh satelit adalah pasir. Dan ini secara horizontal. Kemudian secara vertikal, maka ini tentu akan kembali ke tadi. Ya, ada pengaruh dari seberapa kemampuan bed tersebut bisa menembus kolom air. Dan ini tergantung kepada atenuasi. Ya, pelemahan sinyal dari cahaya. Ya. Sehingga dapat kita katakan meskipun sebenarnya ya substrat bentiknya itu ada sampai segini panjangnya, ya jaraknya dari pantai, tapi yang bisa dipetakan oleh satelit itu tidak seperti itu. Artinya yang eksis itu masih lebih luas dibandingkan yang boleh dipetakan oleh satelit. Ya, itu penting juga dipahami. Jadi ini juga ya bentuk ini misalkan dia drop off atau hanging wall itu akan berbeda ya dengan bentuk yang tadi itu agak landai pantainya misalkan ya. Oke. Jadi tadi sudah kita singgung tentang ada pendekatan empirik, ada pendekatan analitik, ya, ada pendekatan kombinasi atau semi analitik ya, bisa dicek di jurnal-jurnal untuk detailnya. Kombinasi koreksi kolom air dan segmentasi geomorfik untuk batimetri karang lebar Kepulauan Seribu. Ya, ini flowchartnya. Citra satelitnya dikoreksi, koreksi standar, ya, atmosferik. Kemudian kalau perlu geometrik, ya dicek saja, ya. Kalau emang GPS kita tidak lebih akurat dibandingkan citra satelit, ya mau dikoreksi bagaimana, ya. Artinya citra satelitnya sudah lebih akurat dibandingkan GPS kita. Seharusnya kita menggunakan GPS yang lebih detail, yang orde sentimeter. Ya. Tapi kalau misalkan pakai Atrex, ordenya 10 meter, radius 10 meter, dan kamu mau mengkoreksi citra yang resolusi spasialnya 2 meter, ya berarti ya nggak match ya. Kecuali kamu mengkoreksi citra Sentinel yang 10 meter, ya masih cocok gitu. Di converge dari nilai pixel ya ke nilai reflectance ya. Reflectance, kemudian dipilih bandnya, dan di sini ada pekerjaan segmentasi itu membedakan atau memotong-motong citra ya setiap band berdasarkan lokasi geomorfiknya. Di sini misalkan dibagi 3, ada reflect,
ada lagoon, dan ada reef crest. Kemudian masing-masing dicari untuk setiap geomorfik ini, dicari tipe substratnya. Kebetulan di sini hanya dibagi 3 kelompok besar, yaitu pasir, lamun, dominan pasir, dominan lamun, dominan karang. Dan bagaimana ini diperoleh dominan pasir, dominan lamun, dominan karang itu adalah dengan menggunakan indeks dasar, invariant depth index, yaitu koreksi kolom air, yang sebenarnya ini dikembangkan oleh Lizenga. Kemudian kelasnya dicek berdasarkan hasil lapangan, posisinya benar nggak pasir, benar nggak lamun, benar nggak karang, ya. Nah, kalau sudah hasil dari sini, ini menggunakan indeks kemiripan Bray-Curtis, ya, indeks similarity Bray-Curtis, ya, data lapangannya. Nah, kalau sudah oke, kemudian ini bisa dilanjutkan, dihubungkan, ya, secara statistik, atau kita bilang dicarikan regresinya, ya, antara nilai reflektans dengan kedalaman substrat. Substrat tentu kedalaman pasir, kedalaman padang lamun, kedalaman terumbu karang. Ini kan banyak titiknya, ya. Dari sini nanti kita akan dapatkan citra batimetri, kemudian kita cek errornya dengan metode pengukuran RMS error, sehingga didapatkan batimetri substrat bentik 3 dimensi. Kira-kira secara garis besar begitu flow-nya. Jadi ini memperlihatkan kombinasi geomorfiknya. Setelah diperoleh koefisien atenuasi ini diperoleh dengan memplot, ya, substrat bentik, misalkan pasir, dan setiap titik pasir itu kita punya data kedalamannya. Ya, kita punya data kedalamannya. Kemudian kita plot dia di 2 band yang berbeda. Misalkan di sini band 1 dengan band 2, ya. Sedemikian sehingga kita memperoleh suatu persamaan. Kebetulan persamaan ini linear, ya. Ya, dan punya koefisien determinan sekitar 0,9. Ya, cukup bagus, ya, 0,98. Untuk lamun, kemudian untuk pasir 0,99. Ini menunjukkan bahwa indeks pasir dengan indeks lamun berbeda, tidak sama, ya. Dan itu nanti akan mendasari proses segmentasinya atau pemotong-potongan. Kita potong-potong di citra. Yang dimaksud dengan potong ini adalah kita potong nilainya sehingga nanti terpisah mana sebaran pasir di citra, mana sebaran lamun. Nah, selain sebaran pasir dan sebaran lamun, kemudian karang, juga di sini dibagi berdasarkan nanti adalah geomorfiknya. Jadi seperti ini nanti prosesnya. Ya. Jadi itu koreksi kolom air yang sebelah kiri warna abu-abu, kemudian geomorfiknya itu ada 3, yaitu yang biru muda ini reflect, kemudian agak tua ini lagoonnya, kemudian yang lebih tua lagi itu ada reef crest-nya. Kemudian di setiap geomorfik ini dicari karangnya, lamunnya, dan pasirnya seperti ini. Kemudian nanti digabung lagi, ya, seperti ini berdasarkan geomorfiknya. Dan untuk setiap itu sudah dilengkapi dengan data kedalaman titik ini. Jadi koreksi atau surutan untuk pasang surut untuk citra satelit ini tidak terlalu rumit, ya. Karena kan satelit melintas di suatu lokasi itu nggak sampai 1 jam, ya, lewat begitu aja, mungkin cuma mungkin 1 atau 2 menit gitu, ya, dia lewat, sehingga otomatis yang perlu kita ketahui adalah berapa kedudukan muka air pada saat itu terhadap muka air acuan. Jadi misalkan muka acuannya adalah duduk tengah sementara. Nah, pada saat si satelit melewati daerah itu kondisi airnya ada di mana? Misalkan ada di sini, misalkan. Ya. Ya, ini pasang surut misalkan. Ini ada di sini. Berarti dia perlu disurutkan ke duduk tengah sementara di 0, sehingga kita perlu kurangkan nilai yang kita peroleh tadi. Nilai kedalaman, setiap nilai kedalaman yang nanti akan kita dapatkan itu harus dikurangi sejumlah koreksi surutan ini. Misalkan di sini adalah 20 cm, ya, 0,2 meter. Begitu aja, ya. Jadi nggak terlalu macam-macam.
yang banyak menyita perhatian adalah di sini pada saat kita menetapkan nilai kedalaman untuk setiap substrat. Karena kita harus juga melihat bandnya yang mana yang paling optimal ya. Misalkan seperti ini ya, kita harus combine kedalaman untuk setiap substrat dan reflektans ya, ini reflektans ya, dari band. Di sini kedalaman air memiliki korelasi tertinggi dengan band hijau dan paling rendah dengan band merah. Berarti kita lebih utamakan pakai band hijau. Sehingga ini ada benang merah, ada yang menarik bahwa di laser juga dipilih laser dengan panjang gelombang hijau ya. Karena memang panjang gelombang hijau ini yang lebih dominan tembus di kolam air ya. Kemudian berdasarkan substrat, korelasi atau ya korelasi kedalaman substrat tertinggi adalah antara pasir dengan kanal hijau, band hijau. Dan paling rendah adalah karang dengan kanal biru ya, atau band biru 0,14. Sehingga untuk membangun model batimetri berdasarkan multispektral ini, umumnya kita hanya menggunakan data dari, atau kita membuat model data untuk pasir. Karena dia lebih konsisten hamburannya atau pantulannya mengikuti hukum Birwitt, rambatan cahaya berkurang secara eksponensial seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadi ini bentuknya seperti ini, eksponensial ya. Ini bentuk eksponensial ini. Ini kedalaman, ini reflektans. Dan reflektansinya berkurang seperti ini, berkurang ya, dari 5 sampai kemudian 4,5 kurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadi dia pasir ini lebih mengikuti hukum fisika yang Birwitt tadi itu. Dibandingkan dengan lamun dan karang, karena hamburannya menjadi hamburan yang tidak ini ya, tidak konsisten. Ya. Jadi kemudian diperoleh model-model persamaan seperti ini, diukur juga root mean square-nya, errornya, kemudian koefisien determinansinya, ya berdasarkan data yang dipunya, sehingga diperoleh formula-formula untuk mengkonversi piksel yang ada di citra pada band hijau, ya, untuk mendapatkan kedalaman ini nilai Z. Nah ini sebaran pasirnya, sebaran kedalaman pasir atau citra batimetri pasir di Pulau Seribu tadi yang kita singgung ya. Di sini didapatkan bahwa batimetri pasir dengan root mean square error 0,8. Ini belum dimasukkan karang dengan lamun. Memasukkan karang dengan lamun nanti akan menambah error. Ya. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa batimetri yang dihasilkan cenderung underestimate pada perairan dengan kedalaman kurang dari 7 meter. Artinya underestimate itu kalau dibilang kedalaman aktualnya adalah 3 meter, dan model ini menghasilkan nilai kedalaman 2 meter gitu. Jadi underestimate. Ya. Sementara yang dihasilkan oleh peneliti lain, dia overestimate. Jadi ya bisa saja terjadi ya karena proses-proses yang berbeda, kemudian situasi atau lokasi studi yang berbeda. Jadi kira-kira begitu prosesnya membuat citra batimetri ya dari satelit multispektral. Dan ini model yang dibangun ya, ini adalah model batimetrinya, citra batimetrinya. Warna ini menunjukkan kedangkalannya. Jadi ungu di sini adalah yang paling dangkal, kedalaman mungkin 1 meter sampai kurang dari 1,5. Jadi antara 1 sampai 1,5 meter. Kemudian yang biru ini lebih dalam, ya, dan seterusnya. Kalau ditampilkan komposit aslinya, maka akan kelihatan seperti ini, ya. Dan proses berikutnya adalah mengecek akurasi, ya, karena pada akhirnya model itu, model batimetri atau citra batimetri ini juga ya didekati dengan
proses interpolasi. Ya. Dan ada banyak metode interpolasi yang ada di perangkat lunak di pasaran. Di sini kebetulan yang dicoba adalah 4 metode interpolasi, yaitu Kriging, nearest neighbor, inverse distance, kemudian natural neighbor. Kemudian diukur titik cek. Titik cek ini adalah titik sembarang dari piksel dicek. Jadi kita punya data lapangan di sini, tapi kita tidak ikutkan di proses tadinya. Ini di sini ada data lapangannya, tapi tidak ikutkan di proses. Ini juga ada. Kemudian kita ambil pikselnya yang dari citra batimetri pasir itu, kemudian kita bandingkan dengan hasil pemeruman atau data lapangan. Tentunya sudah dikoreksi juga ya. Maka diperoleh sebaran error, ya, RMS error untuk masing-masing metode ini. Ada Kriging, nearest neighbor, ada inverse distance, dan natural neighbor. Kelihatan di sini untuk yang potongan melintang, ya, itu natural neighbor ini yang paling besar errornya, sekitar 1,17 meter. Ya. Jadi kalau kita bilang kedalaman situ 2 meter, itu bisa saja sebenarnya kedalamannya, bisa saja kedalamannya 3 meter, atau bahkan dia muncul ya, muncul sekitar 1 meter. Gitu. Ketidakpastiannya seperti itu. Kemudian ini untuk memanjang, yang ini memanjang. Untuk memanjang, juga natural neighbor ini yang paling besar, tidak paling besar, yang paling besar adalah Kriging ya. Yang paling kecil adalah inverse distance. Yang paling besar Kriging, 0,66. Dan untuk potongan melintang, ini potongan melintang, dipotong begini, kita ingin cek errornya pada potongan yang ini. Itu kelihatan yang paling besar errornya adalah nearest neighbor, dan yang paling kecil adalah natural neighbor. Apa yang bisa dapat kita simpulkan di sini bahwa ya mungkin tidak semua bisa terpenuhi akurasi di bawah 0,5 ya. Tidak ada yang dapat memenuhi akurasi di bawah 0,5 tadi yang seperti ketentuan di BIG itu ya. Karena di sini rata-rata di atas 0,5 lah. Bahkan ini ada yang 1 lebih ya. Sehingga tapi kalau kita mau membatasi metode interpolasi yang digunakan, maka kemungkinan pilihannya adalah di antara 2, apakah Kriging atau natural neighbor. Itu metode 1 ya. Kombinasi beberapa metode yang empirik. Kombinasi beberapa metode empirik dari Lizenga, kemudian apa tadi itu, segmentasi geomorfik ya. Kemudian ada kasus 2, ini adalah metode Joub. Joub ini orang Australia. Dia menggunakan pendekatan zona penetrasi kedalaman atau depth of penetration zone, DOP. Ini kasusnya Pulau Pandangan, Pangkep. Lokasinya di sini dekat Pulau Kaoposang. Ya, di sini sekitar 40 mil dari Makassar. Ya, jadi kebetulan datanya waktu itu adalah data citra spot, cuman punya 3 band. Band biru, band hijau, dan band merah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan depth of penetration zone itu adalah kita plotkan, ini kebetulan dapat konturnya setelah disurvei, kontur kedalaman. Bisa diperlihatkan bahwa band merah itu kedalaman maksimumnya hanya sekitar 2 meter. Dia bisa dapat pantulkan sinyal balikannya gitu. Sementara band biru itu bisa sampai kedalaman 9 meter di sini. Nah, jadi ini yang dimaksud DOP. Jadi band merah atau band yang paling panjang ya, panjang gelombangnya di visible band 3 ini, itu dia hanya bisa mengcover daerah yang sangat dangkal, itu sekitar 2 meter saja, segini kawasannya. Kemudian band hijau agak lebih luas karena bisa dia menembus perairan yang lebih dalam, yaitu antara tadi 2 meter sampai 6 meter gitu. Kemudian untuk band biru itu dia bisa sampai kedalaman 9-10 meter. Band.
Yang ini ya. Ini tadi di band 3 nggak kelihatan ya. Ya, di band 1 kelihatan. Ini menunjukkan bahwa kedalaman band 1 itu lebih dalam daripada kemampuan untuk menembus perairan ya. Lebih dalam daripada band 3. Ini yang dimaksud dengan zona penetrasi kedalaman oleh si Jup. Nah, Jup juga melakukan pendekatan statistik. Jadi di band 1 ini dengan sinyal yang paling luar ini dia kasih kedalaman paling dalam. Kemudian makin ke sini dia kasih kedalaman yang paling rendah. Kemudian dia regresi. Jadi ini ada persamaan regresinya, ada persamaan regresinya, ini ada persamaan regresinya. Sehingga diperoleh peta batimetri seperti yang kelihatan ini ya. Ini kira-kira begini ya. Tentu ini akan berbeda-beda ya tergantung dari bentuk pulau tadi ya, geomorfik dan macam-macam ya. Jadi bisa juga dilakukan pendekatan dengan metode Jup ini. Ini kombinasi lagi metode Lizenga dengan metode Jup ya. Jadi bisa dilakukan juga seperti ini untuk Pulau Bone Tambung, tapi ini pakainya band Landsat ya. Ini band Landsat, ini bandnya Sentinel. Sentinelnya belum dibuat. Oh, sudah dibuat. Ada paper yang saya share waktu di kuliah awal itu yang tulisan saya di IOP dengan Pak Amir. Itu yang dipublish itu adalah yang ini. Yang bagian ini. Tapi yang kita akan lihatkan ini adalah yang Landsat aja. Kalau yang dipublikasi itu adalah yang Sentinelnya. Nah, ini proses melihat kecocokan band untuk batimetri yaitu dengan melihat profil nilai reflektansnya. Ya. Ingin tahu di mana dangkalan atau reflect di mana kemudian lagunnya. Di sini kelihatan kalau dia rendah reflektansnya berarti dia ada di dalam air. Kalau dia naik itu semakin mendekati air atau muncul ya seperti ini. Ini adalah ini dia. Jadi ini ya yang ini itu ini dia. Ini ya. Kemudian yang ini ya itu adalah ini. Dan yang dalam ini diperlihatkan oleh sinyalnya yang lemah. Ini reflektansnya rendah. Jadi begitu proses awalnya mengevaluasi band ya, ini band 2-nya, band hijau, kemudian ini band merah. Perhatikan pada saat kita menampilkan band merah ya, ini hilang. Yang ini hilang. Kenapa hilang? Karena sudah terabsorb. Jadi merah nggak bisa tembus ke situ. Ya, nah ini seperti ini. Ya, ini band red edge ya. Hanya kelihatan reflect dan sedikit pantai di Pulau Bone Tambung. Demikian kemudian dibuat zona penetrasi kedalaman berdasarkan 4 band tersebut, bahwa band 4 itu adalah yang paling dangkal ya, paling dangkal ini anunya tembusnya. Kemudian ini band 4, band 3, band 2 dan yang paling dalam adalah band 1. Kemudian nanti dipasangkan dengan data perum, data akustik ya. Nah, dipasangkan seperti itu. Kemudian nanti bisa ditetapkan nilai-nilai kedalamannya, batas kedalamannya. Dan ini ke pewarnaan ini bisa aja ya. Pewarnaan ini bisa aja diatur. Tapi ini yang sebelah kiri menunjukkan adanya tiga substrat yang diduga, yaitu 1 adalah karang, 2 pasir, kemudian 3 adalah lamun atau alga. Istilah lebih generalnya adalah submerged vegetation, vegetasi yang terendam. Itu istilah akustik sebenarnya, tapi bisa juga diterapkan di remote sensing. Ya, jadi ini kedalaman, citra batimetri, kemudian ini citra substrat. Ini lebih jelas bagaimana pemilihan band untuk
mengestimasi kedalamannya. Perhatikan bahwa band 2 atau band 1 ini ya kelihatan sekali dia ini perubahan reflektansnya sesuai dengan perubahan kedalaman, dan ini adalah fungsi eksponensial ya. Ini fungsi eksponensial, artinya mengikuti fungsi garis fungsi eksponensial ya, persamaan eksponensial, bisa dicek ya. Dan kalau dia sudah tidak berubah lagi, ini menunjukkan batas kedalamannya yang bisa dideteksi. Artinya tidak ada variasi lagi sebesar ini. Ini batas kedalamannya di sini, di sekitar minus 20 untuk band 1. Kemudian untuk band 2, ya perhatikan kapan dia mulai agak tegak. Itu berarti batas kedalaman dia bisa deteksi. Nah, di sini untuk band 2, band 3 ini di kedalaman antara 5 sampai 10 batas deteksinya. Ya, kemudian itu masing-masing dibuat regresinya. Jadi ini pendekatan empirik ya, karena menggunakan statistik. Ya, statistiknya adalah regresi. Ini dihubungkan antara reflektansi karang dengan kedalaman. Kelihatan bahwa koefisien determinansinya rendah. Yang ini adalah regresi antara kedalaman dengan submerged vegetation. Paling bagus itu ada di band 4, yaitu sekitar 0,57 atau 57%. Kemudian antara pasir dengan kedalaman itu ada banyak yang bagus. Yang paling bagus adalah 0,07 di band 3. Band 3 itu adalah hijau ya untuk Landsat ya, karena band 1 itu coastal. Band 2 itu biru, band 3 hijau, band 4 merah. Ya. Hasilnya adalah demikian. Peta citra batimetrinya. Ya, ini citra batimetrinya. Belum di overlay dengan citra atau substrat bentiknya. Sehingga ini adalah model batimetri 2,5 dimensi, ya 2,5 ya untuk Pulau Bone Tambung berdasarkan citra Landsat. Oke, dan tentu kita tadi koreksi pasut, ya, koreksi pasang surut itu untuk citra multispektral ini hanya urusannya adalah mengetahui pada saat dia motret itu berapa tinggi air sesaat. Kemudian kita harus tahu juga berapa nilai muka laut rata-rata di waktu di lokal tersebut. Sehingga tentunya kalau kita akan melakukan studi seperti itu, tetap kita harus melakukan pengukuran pasang surut. Paling tidak 39 jam. Masih menyimak? Masih, Pak. Oke. Ada waktu berapa menit? Saya stop share dulu. Itu makanya di dalam menghasilkan peta batimetri menggunakan multispektral itu banyak berkembang metodenya karena memang tidak dilakukan oleh pusat datanya gitu. Pusat data yang mensuplai data satelitnya itu, ya. Sehingga masing-masing orang bisa membuat. Tapi kalau batimetri yang dihasilkan oleh radar altimetri, misalkan contohnya Sentinel-3, datanya kita download dari EUMETSAT atau dari Skyhub itu data batimetrinya sudah ada dan mereka yang selesaikan, kita hanya menampilkan dan menghubungkan dengan keperluan yang lain gitu. Jadi sudah ada data batimetrinya di situ. Mungkin kita bisa menghubungkan dengan misalkan kejadian adanya taufan, apakah ada error di situ, tapi mereka sudah hitungkan. Dan begitu juga dengan laser. Tapi untuk batimetri multispektral ini tidak ada, ya. Jadi yang kita terima itu adalah citra itu dalam bentuk nilai piksel. Nilai piksel itu kalau sudah level 2 ya reflektansi memang bottom of atmosfer gitu. Tapi bukan nilai kedalaman. Ya, sehingga kita harus melakukan processing menggunakan banyak metode tadi, banyak metode pendekatan tadi. Apakah dengan empirik, analitik, semi analitik dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka yang menjadi
isu atau menjadi diskusinya adalah masalah akurasi, ya. Artinya kalau peta batimetri kita hasilkan dari suatu processing citra multispektral, misalkan taruhlah Sentinel, ya, untuk Pulau Kapoposang, yang menjadi isu adalah seberapa akurat dia, gitu, ya. Karena itu tadi kita harus memperhatikan banyak hal, termasuk juga dengan perbedaan substrat yang paling kelihatan, misalkan antara pasir, coral dengan seagrass, gitu, ya. Iya, Pak. Oke, Firja ya. Oke, jadi demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.